Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Oke, so di video kali ini saya akan masih bahas untuk fisika umum 1, namun di ini sekarang adalah modul yang terakhir. So, kita langsung mulai saja dari tes formatif pertama, yang dimana ini kalau dilihat dari jenis soalnya ya, ini terkait dengan listrik. Oke, so nomor 1, diketahui di soal kita punya informasi bahwasanya medan listrik E ini mendapatkan gaya atau memberikan gaya sebesar ini. Gaya apa? Gaya listrik atau gaya kolom ya. 4,8 kali dengan 10 pangkat min 6 Newton. And then pada sebuah elektron. Nah, jika muatan elektron, nah QE-nya atau ya muatan elektronnya adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. So, E-nya ini berapa? Ya sudah. Tinggal kita jawab, yaitu dengan rumus F per Q. Nah, berarti E sama dengan F-nya 4,8 kali dengan 10 pangkat min 6. Dan Q-nya perlu dimasukin nggak tanda minusnya? Nggak perlu. Kenapa? Karena kalau misalnya tanda minus itu biasanya dipakai ketika menghitung potensial listrik. Nah, tapi kalau untuk kayak sekedar medan listrik atau gaya kolom itu ngaruhnya ke ini terkait dengan arah. Tapi kalau untuk potensial listrik itu terkait dengan nilai. Dia bermuatan positif berarti potensialnya positif. Seperti itu ya. Oke, ini 10 pangkat min 19. Nah, ini udah jelas banget bahwasanya 4,8 bagi 1,6 kan ini 1, ini 3. Ya, so setara dengan yang namanya 3 dikali dengan ini min 6 dikurang min 19. Jadinya berapa? Ya, 13. Oke, jadinya 10 pangkat 13 Newton per kolom. Oke, so nomor 1 jawabannya A. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, sebuah elektron ditempatkan di daerah medan listrik dengan kuat medan ini. Nah, akan mengalami gaya. Oke. Jadi di sini punya informasi E-nya adalah 2 Newton per kolom. Dan kita tahu bahwasanya untuk Q elektron sendiri adalah min 1,6 kali dengan 10 pangkat min 19 kolom. Yang ditanya adalah si elektron ini mengalami gaya kolom ini sebesar berapa? Ya udah, rumusnya sama. E sama dengan F per Q. Berarti E-nya 2 sama dengan F per 1,6 kali dengan 10 pangkat min 19. Berarti untuk nilai F-nya setara dengan yang namanya 2 kali 1,6 kali 1,6 kali dengan 10 pangkat min 19. So, F-nya adalah ya 3,2 kali dengan 10 pangkat min 19 Newton ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang A. And then kita lanjut ke soal nomor 3. Dua buah muatan sama besarnya, so berarti Q1 sama Q2 itu sama, terpisah jarak ini menghasilkan gaya listrik sebesar ini, maka besar muatan pada masing-masing muatan. Oke. Di sini nggak dispesifikkan ya kira-kira muatannya apa. So saya bikin aja, mau dia positif mau dia negatif pun juga nggak ada masalah. Intinya begini. Jadi ini ada gaya kolom sebesar 3,6 kali dengan 10 pangkat min 4 Newton. And then di sini Q1 itu adalah Q, di sini Q2 itu juga adalah Q karena mempunyai muatan yang sama besar. And then terpisah dengan jarak dari sini ke sini. Ini R-nya adalah 1 meter ya. Ya sudah, berarti yang ditanya adalah kira-kira besar muatannya berapa? Ya, balik ke rumusnya. FC sama dengan kakiku robek-robek atau F kaki 1 kali Q2 per R kuadrat. FC-nya 3,6 kali dengan 10 pangkat min 4 sama dengan 9 kali dengan 10 pangkat 9. Dikalikan dengan Q1 adalah Q dikalikan dengan Q per 1 kuadrat. So, berarti 3,6 kali dengan 10 pangkat min 4 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan Q kuadrat. So, berarti Q kuadratnya adalah 3,6 kali 10 pangkat min 4 per 9 kali dengan 10 pangkat 9. So, berarti nilai Q kuadratnya sendiri setara dengan yang namanya
0,4 kali dengan 10 pangkat min 13. Ya, 3,6 bagi 9 itu harusnya 0,4. Coba saya cek dulu. Ya, 0,4, and then berarti min 4 kurang 9 ya min 13. So berarti bisa kita bilang juga bahwasanya Q kuadrat ini setara dengan yang namanya maju 1 kurang 1 kan, ininya pangkatnya. Komanya maju 1, pangkatnya mundur 1, jadinya 10 pangkat min 14. So berarti nilai Q-nya setara dengan akar kuadrat daripada 4 kali dengan 10 pangkat min 14. Maka nilai Q-nya setara dengan 2 kali 10 pangkat min 7 kolom. Maka jawaban nomor 3 adalah yang A, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus nomor 1 sampai nomor 3-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 4, 5 dan 6. 4 nomor 5, 4 sama 5 dulu karena ini 4 sama 5 juga wow. Oke, nomor 4. Kita punya informasi muatan Q berjarak 1 meter dari titik P. Untuk memberikan gaya sendiri pada muatan Q sendiri, maka titik P oke. Jadi intinya gini. Ini muatan positif. Ya, ini mau dibikin negatif pun juga nggak ada masalah. Intinya di sini nih ada titik P intinya. Nah, kira-kira ini saya mau taruh di titik P ini, kira-kira Q-nya itu berapa sih? Itu yang ditanya. Jadi dari sini ke sini itu jaraknya adalah 1 meter. And then ini I don't care dia tarik menarik ya, dengan ada masalah. Intinya ada gaya kolom sebesar 3,6 Newton. And then di sini nilai Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, kira-kira Q-nya berapa? Ya udah, tinggal pakai FC sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadinya berarti 3,6 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kali dengan Qp per 1 kuadrat. Berarti 3,6 sama dengan 9 kali 10 pangkat. Ini langsung aja ya. Jadinya kita bikin 18 kali 10 pangkat 3 kali Qp. Berarti nilai Qp-nya sendiri setara dengan yang namanya 3,6 per 18 kali dengan 10 pangkat 3. So nilai Qp-nya sendiri, nah ini 18 sama 3,6. Nah ini jawabannya adalah 0,2 kali dengan 10 pangkat min 3 kolom. Atau di sini kan nggak ada 0, nih, adanya bila depannya bagus nih, angkanya di atas 1 lah ibarat kata. Jadinya berarti 2,0, ini maju 1, berarti ini berkurang 1. Jadinya dikali dengan 10 pangkat min 4 kolom. So jawaban nomor 4 adalah yang C, ya. And then kita lanjut ke soal nomor 5. Dua buah muatan terletak pada titik sudut A dan B pada sebuah segitiga sama sisi yang panjang sisinya 1 meter. QA-nya berapa, QB-nya berapa, dan oke. Jadi intinya ada segitiga sama sisi. Yang dimana ini adalah C, ini adalah A, ini adalah B. Nah, cuman di sini di sini tandanya nggak ada minus, berarti ini kita anggap dia positif. Ya. Jadi ini di sini ada dia positif. Kita bisa wait dulu. Di A sama B-nya ya. Di A sama B-nya ya. Nah, set ini ada muatan QB-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 9 kolom. And then untuk ini sama-sama positif ya. Untuk nilai QA-nya sendiri itu adalah 10 pangkat min 9 kolom. And then ditanya, ini sama-sama 1 meter ya. Nah, sama-sama 1 meter. Yang ditanya kira-kira di titik C ini medan listriknya berapa? Ya, of course ini sebenarnya mudah kalau paham vektor. Oke. Nah, ini 60 derajat, ini 60 derajat, ini 60 derajat. Dan perlu diperhatikan bahwasannya medan listrik gaya kolom merupakan besaran vektor yang punya arah dan nilai. Nah, arahnya kemana? Nah, itu dulu yang harus kita tentukan. Kira-kira nih A, kan kita mau ngujinya di C nih. Kira-kira A itu gimana? Nah, yang harus diingat adalah kalau positif untuk medan listriknya arahnya keluar,
So kalau dia dia negatif, sebaliknya dia masuk. Oke. Nah, berarti kalau misalnya ini kita bikin berarti set. Nah, berarti di sini di titik C di sini EA-nya begini. And then kalau untuk B-nya gimana? Set, dia keluar tuh sana. Ternyata di C berarti ya di C-nya berarti begini. Nah, ini adalah EC. Nah, ditanya EB. Alhasil, kira-kira total medan listriknya gimana? Nah, setarik garis, ingat apa? Dengan metode jajak genjang. Tak 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 tak. Inilah yang dinamakan resultan vektor R-nya atau E-nya. So ini sama ini kan sama nih, ya kan, pasti sama. Ya udah, berarti untuk nilai ER sendiri, itu adalah akar kuadrat, ya, akar kuadrat daripada EA kuadrat tambah EB kuadrat tambah dengan 2 kali EA kali EB dikalikan dengan cos 60. Nah, permasalahannya adalah ya EA sama EB-nya belum ada. Ya, so kita mesti cari terlebih dahulu. Nah, oke, untuk EA ya. Untuk EA-nya sendiri itu kita karena ini kan gini ya. Di sini kita menguji di C disebabkan oleh QA. Nah, terus ada jaraknya kan. Nah, kita pakai ini. K dikali dengan QA per RA kuadrat. Berarti EA-nya sama dengan 9 kali dengan 10 pangkat 9. Nah, ini untuk QA-nya sendiri itu nilainya adalah 10 pangkat min 9 per 1 kuadrat. Oke, berarti ya ini udah jelas ini hasilnya 1 ya. Kan 10 pangkat 0. And then berarti ini jawabannya EA-nya adalah 9 Newton per kolom. Dan untuk nilai EB-nya, berarti K dikali dengan QB per RB kuadrat. Berarti EB sama dengan 9 kali dengan 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat min 9 per 1 kuadrat. Ya, ini juga sama nih. Set. Oke, jadinya berarti tinggal 9 kali 2. Ya, jawabannya adalah 18 Newton per kolom. Ya udah, berarti tinggal masukin aja ke sini. ER sama dengan akar kuadrat daripada gitu ya, daripada 9 kuadrat tambah dengan 18 kuadrat tambah dengan 2 kali 9 kali 18 kali dengan setengah. Oke, berarti ini coret 1 coret 1. So berarti tinggal kita hitung aja nih. Berarti ER sama dengan ini kalau kalian mau ngitungnya ini di 81 tambah berapa baru diakarin boleh ya. Cuman saya mau pakai kalkulator aja. 9 kuadrat tambah 18 kuadrat tambah 9 kali 18. Oke, jadi jawabannya adalah 9 akar 7 ya. Jadinya jawabannya adalah 9 akar 7 Newton per kolom. Ya, so jawaban soal nomor 5 adalah yang A ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus nomor 4 sama nomor 5-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 6 dan 7. Oke, soal nomor 6. Titik ABC merupakan terletak pada sebuah garis lurus dengan AB 60, BC 40, dan AC 100. A dan B ada muatan sebesar ini, medan listrik di titik C. Ntar dulu. ABC terletak pada sebuah garis lurus. Oke. So berarti untuk soal nomor 7 mungkin kita gambar terlebih dahulu gambar garisnya. Set. Oke, kita anggap seperti ini. And then kira-kira kalau kayak gini berarti AB AC paling possible ya, paling possible. Ini A, ini C, ini B ya. Karena kalau misalnya dicek kan berarti dari sini ke sini ini ukurannya adalah 100 cm alias 1 meter. Berarti ini kalau kita bisa bilang RAC. Terus dari A ke B dari sini ke sini, berarti RAB sama dengan 60 cm sama dengan 0,6 meter.
Kemudian dari sini ke sini ini adalah RBC sama dengan 40 cm sama dengan 0,4 meter. Nah, pada titik A dan B muatan sebesar ini dan QB sebesar ini, medan listrik di titik C besarnya berapa? Nah, oke. So berarti di sini ada muatan nih. Ada muatan. Set. Untuk QA-nya, nah di sini sama-sama positif semua ya. Ini positif, di sini juga positif. Dimana QA-nya sendiri 2 kali dengan 10 pangkat min 6 kolom. Dan untuk QB-nya sendiri adalah 8 kali 10 pangkat min 7 kolom. So, kita gambar dulu, ya kan, di titik C nih, A-nya gimana? Nah, kan A keluar tuh. Kalau keluar, kalau ngikutin arah garis ke arah C, berarti di titik C dia ke kanan. Ya, berarti di sini kita bisa bilang EA. Ya. Terus kemudian untuk B, ke arah C nih, dia keluar juga nih. Iya, berarti dia EB. Berarti bisa kita jawab bahwasanya E di titik C ini sama dengan EA tambah dengan EB gitu. Jadi sigma E di titik C sama dengan E disebabkan oleh A ditambahkan dengan E disebabkan oleh B sama dengan, ya udah, terserah kalau misalnya mau ngerjainnya terpisah, nah boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. EA sama dengan K dikali dengan QA dikalikan dengan RAC kuadrat. So berarti EA sama dengan 9 kali dengan 10 pangkat 9. Oke, wait. Berarti dikalikan dengan QA-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 per 1 kuadrat. Berarti EA-nya sendiri sama dengan 18 kali dengan 10 pangkat 3 Newton per kolom. Untuk EB sama dengan K dikali dengan QB dikalikan dengan RBC kuadrat. Berarti EB sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali dengan 8 kali 10 pangkat min 7 per 4 kali 10 pangkat min 1 dipangkatkan dengan 2. Berarti EB sama dengan 72 kali dengan 10 pangkat 2 per 16 dikali dengan 10 pangkat min 2. Berarti nilai EB-nya sendiri sama dengan, nah, 72 dibagi dengan 16 itu adalah 4,5. Jadi ini 4,5 kali dengan 10 pangkat 4 Newton. Nah, berarti kan ini mau ditambah. Terus juga di pilihan gandanya dalam bentuk 10 pangkat 4. Ya udah, untuk yang EA ini kita rubah supaya ini nambah 1, berarti ya komanya harus mundur 1, kan 18,0 nih awalnya. Jadinya berarti EA-nya sendiri sama dengan 1,8 kali dengan 10 pangkat 4 Newton per kolom. So, langsung saja sigma E di titik C adalah 1,8 kali dengan 10 pangkat 4 ditambah dengan 4,5 kali dengan 10 pangkat 4. Sigma E di titik C sama dengan 6,3 kali dengan 10 pangkat 4 Newton per kolom. Oke, so ini nomor 6 ya. Ini nomor 6. Oke, jadi nomor 6 ya jawabannya nggak ada ya. Atau juga ini juga ngeselin tuh soalnya sebenarnya. Kenapa? Karena gambarnya untuk ABC-nya letaknya di mana kita harus mikir sendiri. Padahal harusnya ini ada gambar kurang lebih seperti inilah gitu loh. Oke, so nomor 6 gak ada jawabannya. Setelah saya cek juga ini 18, oke. Kali 72 benar, 72 bagi 4 ke 10 pangkat min 1 kan ini 16, 4,5 betul. 13, 1, 5, iya 6,3. Oke, berarti emang nomor 6 ini gak ada jawabannya ya. Nah, lanjut ke soal nomor 7. Pada muatan Q1 dan Q2 terpisah pada jarak 50 cm bekerja gaya listrik sebesar ini, Q1-nya begini, maka Q2-nya tuh berapa? Nah, ini berarti ya udah dikasih tahu nih bahwasannya tuh FC-nya adalah 2,7 Newton, and then R-nya tuh adalah 50 cm alias 0,5 meter. Terus kemudian nilai Q1-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, ditanya tuh Q2-nya tuh berapa?
Ya udah, berarti Fc sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Berarti 2,7 Newton. Oke, sorry. Ini 2,7 Newton, 2,7 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 3 kali dengan 10 pangkat min 6 kali dengan Q2 dibagi dengan yang namanya 5 kali 10 pangkat min 1 pangkatkan dengan 2. Berarti 2,7 sama dengan 27 kali dengan 10 pangkat 3 dikalikan dengan Q2 per 25 kali dengan 10 pangkat min 2. Berarti untuk nilai Q2 nya sendiri, untuk nilai Q2 nya sendiri itu setara dengan yang namanya 2,7 dikali dengan yang namanya 25 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan yang namanya 27 kali 10 pangkat 3. Nah, kalau kalian mau ngitung ini dulu baru nanti dipindah, boleh. Ya, sama aja kok hasilnya. Nah, Q2 nya berapa? Ya tinggal hitung. 2,7 kali dengan 2,5 dibagi dengan 27. 2,5 jawabannya, ya kan? 2,5 dikali dengan yang namanya 10 pangkat min 5 kolom. Min 2 kurang 3 jadinya min 5. Oke, so nomor 7 jawabannya adalah yang C. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 6 dan 7-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 8 dan 9 ya, dua soal terakhir untuk tes formatif pertama. Oke, nomor 8. Pada muatan Q1 dan Q2 terpisah dengan jarak 1 meter bekerja gaya sebesar ini. Nah, jika jarak yang diperbesar menjadi 2 meter, maka gaya yang bekerja pada muatan Q1 dan Q2 itu menjadi berapa? Oke, berarti ini kegiatan membandingkan ya. Jadi ceritanya tuh begini. Jadi ceritanya tuh begini. Kondisi satu, kondisi pertama itu saya punya sesuatu deh. Saya punya sesuatu intinya. Ternyata dari sini ke sini itu jaraknya cuma 1 meter. Ya, ini kita sebut saja R aja deh, gitu aja R ya. Nanti kalau yang kondisi kedua kita bikin aksen gitu. Atau mungkin mau iya aksen aja deh ya, aksen aja ya. Nah, terus ada gaya tarik menarik nih. Intinya sebesar Fc-nya adalah 8 kali dengan 10 pangkat min 3 Newton. Nah, kondisi kedua itu kita punya gambar yang serupa, cuman jaraknya dijauhin. Nah, ini saya gambarnya ya harusnya sebenarnya emang harus dijauhin. Intinya di sini R aksennya jadi 2 meter. Nah, kira-kira Fc aksennya ini jadi berapa Newton? Ya sudah, kita gunakan perbandingan. Kan kegiatan membandingkan. Berarti Fc dibandingkan dengan Fc aksen sama dengan K kali dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat per K aksen kali dengan Q1 aksen kali Q2 aksen per R aksen kuadrat. Nah, di sini karena berhubung ya, sebenarnya kalau emang paham langsung coret ya dipersilakan gitu ya. Cuman kalau emang agak bingung, kalian bisa rubah ini terlebih dahulu menjadi yang namanya bentuk pembagian mungkin ya. Nah, bentuk pembagian. Jadinya berarti ini jatuhnya tuh kayak gini, terus R kuadrat, terus dibagi dengan yang namanya K kali dengan Q1 aksen kali Q2 aksen per R aksen kuadrat ya. Ya udah, berarti ini berarti Fc per Fc aksen sama dengan K kali dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat dikalikan dengan R aksen kuadrat per K aksen kali dengan Q1 aksen kali dengan Q2 aksen. Nah, berhubung nilai K-nya sama semua, ya udah kita bisa coret. Sehingga nilai Fc-nya sendiri kan 8 kali dengan 10 pangkat min 3 per Fc aksen sama dengan R aksennya adalah 2 kuadrat per 1 kuadrat. Berarti 8 kali dengan 10 pangkat min 3 per Fc aksen sama dengan 4. Berarti Fc aksennya sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3 per 4. Berarti Fc-nya adalah 2 kali dengan 10 pangkat min 3 Newton. Ya, so jawabannya adalah yang A.
Nah, kalau misalnya cara lain ada nggak? Ada sebenarnya ya. Kalau tadi nih kalau misalnya di sini kalian mau langsung coret, nanti ketemunya tuh juga bakal begini kok gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau ngerjain, mungkin kepanjangan nih, bisa nggak dipendekin ya? Sebenarnya kalau kalian paham yang namanya rumus, rumus tapi dengan dikerjakan secara teoritis gitu. Itu termasuk yang cepat cara ngerjainnya. K dikali dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, karena ini K ini adalah sebuah konstanta, berarti tidak berpengaruh. Ya kan? Karena ketika saya ganti kondisi, K itu nilainya akan selalu tetap. So, berarti yang bisa saya rubah itu ya, berarti FC ini bergantung sama Q1. FC itu bergantung sama dengan nilai Q2. Dan FC itu berbanding terbalik atau sebanding dengan 1 per kuadrat jarak. So, berhubung karena di soal yang dua ini nggak diotak-atik, maka bisa kita fokus ke bagian sini aja. Nah, jadi ketika ini di up nilainya, maka ini akan turun nilainya. Karena berbanding terbalik. Nah, kalau ketika ini turun, ini jadi up. Nah, jadi naik sama turunnya berapa kali lipat? Ya sesuai dengan yang di soal. Di soal, jaraknya berbesar menjadi 2 meter, berarti diperbesar jadi 2 kali. Nah, tapi berhubung karena ini kuadrat, jadinya 4 kali. Tapi karena berbanding terbalik, maka bukan jadi 4 kali, melainkan 1 per 4 kali. Seperti itu. So, dapat disimpulkan dari teori tersebut bahwasanya berarti FC aksen sendiri itu setara dengan 1/4 dikalikan dengan FC. Berarti FC aksen sama dengan 1/4 kali dengan 8 kali 10 pangkat min 3. Maka FC aksennya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 Newton. Dan jawabannya sama seperti cara yang di sini. Ya. Tapi ingat ini sebenarnya kalau kita bahas perbandingan rumus itu bisa jadi teoritis pengerjaannya. Tapi selama ya paham yang namanya perbandingan seperti ini gitu. Cuman alangkah lebih baiknya, takutnya mungkin nilai Q-nya yang dirubah, misalnya nilai Q-nya ikut dirubah nih baik Q1 ataupun Q2, lebih baik dikerjakan seperti ini aja ya. To make sure biar lebih lebih teliti lah seperti itu. Oke, so nomor 9. Ya lanjut ya, nomor 9. 2 buah muatan sama besar jika terpisah satu ini menghasilkan gaya ini, maka masing-masing muatannya berapa? Oke, so untuk nomor 9-nya kita udah punya informasi jelas banget ya. Nah, ini juga sebenarnya udah serupa di nomor-nomor sebelumnya. Oke, nomor 8 kita hapus terlebih dahulu dan lanjut. Oke. Nomor 9. Oke. Jadi, langsung aja ya. FC sama dengan K dikali dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. FC-nya 3,6 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan Q dikalikan dengan Q per 1 kuadrat. Berarti jadinya adalah 9 kali dengan 10 pangkat 9 kali dengan Q kuadrat sama dengan 3,6 kali 10 pangkat min 2. Berarti nilai Q kuadratnya sendiri sama dengan 3,6 kali 10 pangkat min 2 per 9 kali 10 pangkat 9. Berarti Q kuadratnya sama dengan, berapa nih? 3,6 kali bagi 9 kan 0,4 ya. Kali 10 pangkat min 11. Berarti ini bisa kita rubah jadinya berarti 4 kali dengan 10 pangkat min 12. Berarti nilai Q-nya adalah akar kuadrat dari 4 kali 10 pangkat min 12. Berarti nilai Q-nya adalah 2 kali dengan 10 pangkat min 6 kolom. Nah, jadi jawabannya ya nggak ada. Depannya hilang. Tiba-tiba 10 pangkat min 9 doang. Kalau emang misalnya iya jawabannya yang ini, coba dicek dulu. 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 per 1 kuadrat. Ya berarti jadi jawabannya adalah 9 kali dengan 10 pangkat min
3 Newton. Udah selesai. Nah, nggak sesuai kan? Nah, tuh. Oke, jadi nomor 9 ini jawabannya emang nggak ada. Ya, pilihan gandanya ini kayak ada yang typo. Oke, so kita lanjut ke tes formatif kedua untuk di modul ke-6. Oke, so kita hapus untuk nomor 8 dan nomor 9-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 1 di tes formatif kedua untuk nomor 1. Oke, nomor 1 kita punya informasi bahwasannya R-nya 1 meter. And then kemudian Q-nya tuh 10 pangkat min 6 kolom. And then yang ditanya adalah V-nya berapa? Ya udah, V sama dengan K kali Q per R. Ya, yang ada R kuadrat itu cuma F sama E. Nah, mirip kayak rumus yang, jadi sebenarnya F, E sama V, F itu lengkap semua, E itu Q-nya kurang 1, V itu R-nya kurang 1. Karena V sama dengan E dikalikan dengan R. Tuh. Oke, so berarti V sama dengan 9 kali dengan 10 pangkat 9 kali dengan 10 pangkat min 6 dibagi dengan 1. Oke, berarti nilai V-nya setara dengan 9 kali 10 pangkat 3 volt atau setara dengan yang namanya ya 9. Nah, 10 pangkat 3 volt itu adalah kilovolt ya. Jadi kV. Nah, jadi jawabannya nomor 1 yang D. Nah, lanjut ke nomor 2. 3 buah muatan menempati titik duduk sebuah segitiga sama sisi panjangnya 30, panjang oke. Besarnya energi potensial listrik. Nah, ini rumusnya adalah W sama dengan, berarti ini W1 sama dengan Q1 dikalikan dengan V1. Nah, ini bisa, cuman apa? Ini bukan namanya energi potensial, melainkan energi listrik. Nah, oke, jadi ini sama aja kayak nanya EP1 itu berapa sih? Nah, ya udah. Jadi berarti ini kita gambar terlebih dahulu. Nah, intinya dia ada segitiga sama sisi. Nah, kurang lebih seperti inilah ya gambarnya. And then ada titik A, B, sama C, yang dimana untuk masing-masing ini sebut saja Q1 gitu ya. Q1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 kolom. Terus untuk di sini ini sama-sama positif semua ya. Ini sama-sama positif semua. Di sini nilai Q2-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 5 kolom. Terus untuk Q3-nya adalah 6 kali dengan 10 pangkat min 5 kolom. And then ini sama-sama 30 cm ya. Berarti ini 30 cm equal to 0,3 meter. Yaudah, berarti EP di nomor 1 itu sama dengan ya di muatan Q1 ini disebabkan oleh apa? Q2 sama Q3. Nah, berarti untuk nilai EP-nya sendiri, ini berarti EP2 tambah dengan EP3. Nah, ya udah. Berarti EP1 sama dengan K dikali dengan yang namanya Q1 kali dengan Q2 per R12. Ingat, tidak ada kuadratnya. Ditambah dengan yang namanya K dikali dengan Q1 kali Q3 per R13. Oke, ingat ya, dalam potensial energi potensial atau potensial listrik itu nilai positif atau negatif tinggal masukin aja. Jadinya berarti ini sebenarnya ini kalau kalian mau ngerjainnya gitu. Cuman ya kalau misalnya mau di ya udahlah, hitung aja ya. 9 kali 10 pangkat 9 kali dengan Q1-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 kali dengan Q2-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 5 per R12-nya adalah ya 3 kali 10 pangkat min 1 ditambah sama 9 kali 10 pangkat 9 kali dengan 2 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan yang namanya 6 kali 10 pangkat min 5 per 3 kali 10 pangkat min 1. Ya udah, tinggal hitung nih. Untuk nilai EP1-nya berapa? Nah, ada nggak yang bisa dicoret? Nah, ini kan
ini 1 nih ya kan. Ini 1, ini 2. Sehingga nilainya ini berarti 9 kali 2 18 ya kan. 18 kali dengan 10 pangkat ini 4 kurang 5 min 1 ditambah dengan yang namanya 18 tambah 2, kali 2 36 kali dengan 10 pangkat ini min 1 dikurang dengan 1, ini habis. Oke, jadi ini 18 ya kan. Nah, ini 18 ya. Ditambahkan dengan 36. Jadi itu yang ini nih. Nah, ini habis nih. Ya, kalau dihitung ya, dihitung manual tuh. Set. Ini, nah ini biar kelihatan jelas lah yang mana yang dicoret ya. Set, ini sama ini. Berarti 18 tambah 36 itu jawabannya adalah 54 ya. Oke, jadi jawabannya untuk nomor 2 itu adalah 54 joule. Atau jawabannya adalah yang C ya. Oke, so untuk nomor 3. Nah, nomor 1 sama nomor 2-nya kita hapus dulu aja pembahasannya. Dan untuk nomor 3 kita punya informasi bahwasanya titik A dan B berjarak 50 dan cm. Oke, yang berjari. Oke. Jadi ibarat kata tuh saya punya ya ini anggapnya lingkaran gitu ya. Yang dimana ini adalah titik pusat lingkaran. Yang saya punya jari-jarinya itu adalah R-nya adalah 50 cm. Nah, terus di sini ada 2 titik, ada A sama B. Katanya A-nya 50 cm dari pusat bola. Berarti di sini nih titik A-nya. Terus kemudian ada titik lagi nih, titik B dengan jarak 1 tambah lagi di sini. Sehingga kita punya informasi bahwasannya dari sini ke sini alias RB ini adalah 100 cm alias 1 meter boleh. Tapi kita lihat dulu untuk RA-nya adalah 50 cm. Nah, yang ditanya apa sih? Nah, tapi sebelum itu kita punya informasi bahwa nilai Q-nya sendiri itu setara dengan yang namanya 10 pangkat min 2 kolom. Nah, yang ditanya adalah potensial A sama B-nya itu berapa? Ya udah. Nah, ingat, selama enggak di dalam, potensial listrik itu enggak 0. Ya. Makanya ini dibandinginnya A sama B. Nah, berarti VA banding dengan VB, ya udah, berarti K dikalikan dengan mungkin gini aja ya. K dikalikan dengan QA per RA dibagi dengan K dikali dengan QB per RB ya. Oke, berarti VA per VB sama dengan K dikali dengan QA per RA dikalikan dengan RB per K dikalikan dengan QB. So, nilai K-nya habis karena nilai konstanta ya, gitu ya. Terus untuk nilai A-nya sama karena masih muatan yang sama. Sehingga perbandingan VA per VB itu sama dengan RB per RA. Yang dimana ya udah karena perbandingan kan berarti nggak perlu dong satuannya harus sistem internasional. Ya selama satuannya sama ya nggak ada masalah dong. 100 per 50. Jadi ini ya, jadi berarti VA per VB ini sama dengan 2 per 1. Atau bisa kita tulis dalam bentuk perbandingan VA banding VB sama dengan 2 banding 1. Maka jawaban nomor 3 adalah yang B ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 sama nomor 3-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor Oke, lo kok nggak kehapus. Oke, nomor 4, 5, dan 6. Oke, untuk nomor 4 kita punya informasi bahwasanya nilai A-nya adalah luas penampang ya, 8 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat dengan jarak antar plat alias D. Mungkin kalau di bukunya berbeda, disesuaikan aja ya sama simbol yang ada di bukunya. Mempunyai kapasitansi. Nah, karena ini kalau kita lihat ternyata belum ada yang namanya bahan gitu, maka ini belum jadi konstanta belum ada inilah, ibarat kata nggak ada bahan di tengahnya, maka kita anggap ini di udara alias yang ditanya tuh C0 gitu. Ya udah, berarti nilai C0 itu sama dengan E0 dikali dengan A per D. Ya udah, nilai C0-nya sendiri untuk E0-nya itu adalah permevisitas ruang hampa
yang nilainya tuh sebesar 8,85 kali dengan 10 pangkat min 12. Dikalikan dengan A-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 5 kali dengan D-nya adalah 5 kali dengan 10 pangkat min 4. So, ya udah langsung kalkulator aja. 8,85 dikali 8 terus kemudian dibagi 5. 14,16. Nah, 14,16 kali dengan 10 pangkat min 12 ditambah dengan min 5, ya karena dikali ya. Min 17. Min 17 dikurang dengan min 4 jadinya min 13 farad. Nah, tapi di pilihan gandanya alias diminta pikofarad, yaitu adalah 10 pangkat min 12. Berarti supaya jadi 10 pangkat min 12 alias ini bertambah 1, berarti ini harus mundur 1. Jadinya 1,146 kali dengan 10 pangkat min 12 farad, atau bisa kita bilang dengan 1,416 pikofarad. Maka jawaban yang mendekati adalah yang D, ya. Pembulatan 2 angka di belakang koma, ya. Ini kan kalau dibulatkan jadinya 1,42. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5, sebuah kapasitor sebelum diisi bahan dielektrik mempunyai kapasitansi 10 mikrofarad. Oke, berarti itu C0-nya 10 mikrofarad. Setelah diisi bahan dielektrik alias jadi punya kapasitansi alias C-nya setara dengan 50 mikrofarad. Yang ditanya nilai K-nya alias nilai konstanta dielektrik. Ya gampang. C sama dengan K dikalikan dengan C0 gitu. Ya udah, berarti 50. Nah, kalau kita lihat ini kan satuannya udah sama nih, ya kan? Toh juga kalau kita lihat kan rumusnya K, jadi K sama dengan C per C0. Nah, artinya berarti membagi. Selama hasil baginya sama dan ini satuan yang sama kan berarti konstanta dielektrik tuh nggak punya satuan. Ya udah, nilai K-nya sama dengan 50 per 10, maka nilai K-nya adalah 5. Maka nomor 5 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 6. Sebuah kapasitor dengan beda potensial 12 volt dapat menyimpan energi sebesar ini. Terus kalau dinaikkan ini, maka energi yang tersimpan tuh sebagai segini. Kira-kira jadinya berapa sih energinya kan gitu. Oke, so untuk nomor 6, ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, berarti kita punya V1 sama dengan 12 volt, kemudian punya W1 sebesar 5 kali 10 pangkat min 6 joule, and then dirubah. Kalau misalnya V2-nya jadi 24 volt, maka nilai W2-nya tuh berapa? Nah, ini karena membandingkan, ya udah. Basic rumusnya apa? Ya basic rumusnya adalah W sama dengan setengah dikali dengan C dikali dengan V kuadrat. Berarti W1 per W2 sama dengan setengah kali C1 kali V1 kuadrat per setengah kali C2 kali dengan V2 kuadrat. Nah, ini karena di sini nggak dikasih tahu kapasitornya kapasitasnya berubah, so kita anggap sama. So, habis. Berarti W1-nya adalah 5 kali dengan 10 pangkat min 6 per W2 sama dengan, nah, V1-nya itu adalah 12 pangkat 2 per 24 pangkat 2. So, berarti 5 kali dengan 10 pangkat min 6 per W2 sama dengan 12 kali 12 per 24 kali 24. Ya kan, biar ini coret 1, ini coret 2, ini coret 1, ini coret 2. Sehingga bisa kita simpulkan sementara 5 kali 10 pangkat min 6 per W2 itu sama dengan 1 per 4. Berarti nilai W2-nya gimana? Ya, 5 kali 10 pangkat min 6 kali 4 sama dengan W2. Berarti nilai W2-nya sama dengan 2 kali 20 kali 10 pangkat min 6 joule, atau setara dengan yang namanya 2 kali 10 pangkat min 5 joule. Maka jawaban nomor 6 adalah yang D. Seperti itu, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 4 sampai nomor 6-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Untuk nomor 7. Nah, oke, untuk soal nomor 7 sendiri kita punya informasi bahwasannya ada 3 kapasitor disusun seperti ini. Jika kapasitansi totalnya adalah seperti ini,
kapasitansi masing-masing. Oke. Oke. Nah, ingat ini sama kayak kalau ngerjain hambatan listrik. Dimana ya dari luar dulu kita lihat nih, luarnya disusun apa? Luarnya disusun seri. Kemudian di dalamnya ada disusun paralel. So, kita ngerjainnya dari dalam dulu nih. Nah, so kita anggap aja ini adalah nomor 1, nomor 2, dan ini adalah nomor 3. Ya udah, berarti ingat ini adalah C total ya. Nah, ini adalah C total. 4 mu farad. Oke, berarti C2 dan C3 disusun apa? Disusun paralel. Nah, untuk hambatan kalau biasanya seri ditambah kan gitu ya, langsung ditambah tanpa pakai seper. Kalau ini kalau dia paralel, nah jadinya C23 ini langsung ditambah C2 tambah C3. Berarti C23 ini adalah C tambah C, alias berarti C23-nya adalah 2C. Kemudian ditulis lagi C1 dan C23 ini disusun seri. Nah, baru 1 per C total sama dengan gitu ya, sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C23. Nah, di sini udah ketahuan bahwasanya ini kan 1 per 4 sama dengan 1 per C ditambah dengan 1 per 2C. So, berarti ini bisa kita langsung aja kali 2C aja ya. Jadinya berarti 1/4 dikalikan dengan 2C, jadinya adalah setengah C. Sama dengan 1/C kali 2C itu 2, tambah ini hasilnya 1. Berarti 1/2C sama dengan 3, berarti kita kali 2, berarti C-nya adalah 6. Dan ini karena satuannya mu farad, berarti C-nya di sini 6 mu farad. Maka nomor 7 jawabannya adalah yang D. Dan kita lanjut ke soal nomor 8. Ya, oke, soal nomor 8. Ini soal nomor 7 ya tadi ya. Untuk nomor 8, sebuah kapasitor mula-mula jaraknya antar plat itu adalah D dengan kapasitansinya C0 adalah C0. Dan kalau misalnya ini, oke. Berarti di awal dikasih tahu bahwasannya tuh D1-nya itu sama dengan D. Nah, C01-nya itu sama dengan C0. Kemudian dirubah nih. D2-nya menjadi 2D. Kira-kira C02-nya itu sama dengan berapanya C0 sih? Ya udah perbandingan. Yang dimana kan rumusnya adalah C0 sama dengan E0 dikalikan dengan A per D kan. Ya udah berarti C01 per C02 sama dengan E0 kali A1 per D1 dibagi sama E0 kali A2 per D2. Ini saya bikin jadi bagi biar nggak kebanyakan perperan aja. C01 per C02 sama dengan E0 kali A1 per D1 dikali dengan D2 per E0 kali A2. Nah, karena berhubung yang dirubah hanyalah jarak antar platnya saja, berarti bisa kita anggap bahwasanya ini sama ini itu habis. Ya, berarti dapat kita simpulkan sementara bahwasanya C01 per C02 itu sama dengan D2 per D1. Ya udah, langsung kita lanjut ke sini saja. Berarti C01-nya adalah C0 per C02 gitu ya, sama dengan D2-nya adalah 2D dan untuk D1-nya adalah D. So, kita coret lagi ya kan. Nah, berarti berarti untuk C0 per C02 itu sama dengan 2 per 1. Berarti 2 kali C02 sama dengan C0. Berarti C02-nya sama dengan setengah kali daripada C0. Alias berarti setelah diperlebar jaraknya sebesar 2 kali lipat, maka dia akan menjadi mengecil 2 kali lipatnya atau setengah kali daripada C0-nya. Ya, karena rumus dasarnya adalah C0 sama dengan E0 kali A per D. Di sini kan perbandingan nih sebanding nih. C0 sebanding dengan 1/D. Berarti kalau di sini 2 kali, ini jadi setengah kali. Kalau misalnya untuk A, misalnya A-nya 2 kali, ya di sini 2 kali. Seperti itu, ya. Oke, so kita lanjut ke 2 soal terakhir.
Oke, kita hapus ke dua soal terakhir ya, sekaligus mengakhiri modul 6 dan mengakhiri pembahasan untuk fisika umum yang pertama. Oke, nomor 9. Oke, nomor 9 kita punya informasi bahwasanya pada suatu tipe membran sel dua lapisan protein yang bermuatan sebesar ini dipisahkan oleh lapisan lemak ini dan konstanta dielektriknya ini. Beda potensialnya pada kedua lapisan protein adalah segini, maka dua. Oke. Berarti di sini kita punya informasi bahwasanya ada D-nya. Nah, intinya ada Q sama dengan min 3,5 kali 10 pangkat min 13 kolom. And then untuk D-nya alias tebalnya sendiri adalah 3 kali 10 pangkat min 9 meter. Kemudian konstanta dielektriknya adalah 5. Kemudian beda potensial alias V-nya adalah min 7 kali 10 pangkat min 2 volt. Nah, terus abis itu maka luas permukaannya A-nya nih berapa? Ya, berarti bisa kita katakan ini luas ini ya. Oke. Nah, untuk A-nya sendiri kita berangkat dari rumus C sama dengan, karena ini ada K-nya berarti K dikali dengan E0 kali A per D. Jadi udah bukan C0 lagi, melainkan udah C. Karena ada bahan pembatasnya. Nah, permasalahannya adalah apa yang nggak ada? Ya, bener banget. C-nya itu nggak ada. Nah, gimana tuh cara nyarinya? Nah, C sama dengan Q per V, alias berarti Q sama dengan C kali V. Nah, berarti min 3,5 kali 10 pangkat atau langsung aja ya di atasnya aja ya, ngapain ribet-ribet. Min 3,5 kali dengan 10 pangkat min 13 per V-nya adalah min 7 kali dengan 10 pangkat min 2. Berarti nilai C-nya sendiri itu adalah, nah ini kan jawabannya 0,5 nih, kali dengan 10 pangkat min 11 apa? Farad ya. Nah, oke. Ini adalah 0,5 kali 10 pangkat min 11 farad. Tapi nah, terus abis itu ya udah langsung masukin aja. 0,5 kali dengan 10 pangkat min 11 sama dengan, untuk nilai K-nya 5, untuk nilai E0-nya adalah 8,85 kali dengan 10 pangkat min 12 kali dengan A per D-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 9. Ya, seperti ini hasilnya 0,5 kali dengan 10 pangkat min 11 kali dengan 3 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 5 kali 8,85 kali dengan 10 pangkat min 12 kali A. Berarti nilai A-nya sendiri adalah 0,5 kali 10 pangkat min 11 kali 3 kali 10 pangkat min 9 per 5 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Berarti nilai A-nya sendiri, ya udah langsung hitung aja, 0,5 kali 3 kemudian dibagi dengan yang namanya 5 kali 8,85. Jawabannya adalah 0,034. Ya, atau oke deh, langsung aja ya, kalkulator aja ya, 0,5 kali 10 pangkat min 11 kali 3 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 5 kali 8,85 kali dengan 10 pangkat min 12. Jawabannya adalah 3,38. 3,38 kali 10 pangkat min 10 meter kuadrat. Atau bisa kita bikin juga 3,4. Nah, jawabannya ya enggak ada ya. Coba saya cek dulu. Min 13, oke. Ini kalau dihitung, coba ya saya hitung dulu. 3,5 kali dengan 10 pangkat min 13 dibagi dengan 7 kali 10 pangkat min 2. Jawabannya 5 kali 10 pangkat min 12 alias 0,5. Ya, sama aja. Oke, ini 10 pangkat min 12 benar. 3 kali 10 pangkat min 9, oke benar. Ya, berarti emang jawabannya aja yang nggak ada. Sebenarnya ada yang mendekati, cuman ya itu pangkatnya 10 pangkat min 9. Jadi nggak boleh juga dong, masa dikali 10, jadi jatuhnya tuh 34 kan gitu.
Sorry, ini 33,8 lah ibarat kata. Nah, terus kemudian yang kedua adalah ini satuannya F. Bagaimana ceritanya luas permukaan membran satuannya F? Kan gitu ya. Oke, so lanjut ke soal nomor berapa? Soal nomor 10. Nah, 3 buah kapasitor mula-mula kapasitansinya sama, masing-masing 2 microfarad. Kemudian salah satunya diisi ini, maka dan disusun seri. Maka kapasitansi totalnya jadi berapa? Oke. Jadi nomor 10 di sini kita sudah punya informasi. Nah, untuk seri ya, berarti jadinya 1/CS sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Nah, di sini awalnya jadi C01, nah, itu adalah jadi C0 untuk C01 itu 2 mu F, kemudian C02 adalah 2 mu F. Tapi kalau untuk mungkin ini C1 aja ya. Jadi C1 tuh masih benar-benar polos. C2 juga masih polos. Nah, C3 udah campur konstanta di elektrik yang kali 5. Nah, jadi 5 kali 2 mu F alias berarti 10 mu F. Ya udah jadinya 1/CS sama dengan 1/2 tambah 1/2 tambah 1/5. 1/10 ya, sorry. Jadinya berarti 1/CS sama dengan ini per 10, 5 tambah 5 tambah 1. Berarti jadinya 1/CS sama dengan 11/10. Berarti jadinya jatuhnya adalah, nah berarti untuk CS nya sendiri itu setara dengan 10/11 mu farad. Ya, efek karena berhubung diperbesar dan apalagi ini disusun seri, jadinya 1/1 maka jadinya jatuhnya akan jadi lebih kecil. Kecuali kalau misalnya 2 tambah 2 tambah 10. Nah, itu kalau disusun paralel makin gede banget gitu. Oke, kemudian ya coba saya cek lagi. Kemudian salah satunya diisi bahan dielektrika dengan dielektriknya adalah K sama dengan 5. Nah, habis satunya diedit alias C3 ini. Kapasitasnya totalnya berapa? Ya, benar. Ya, di sini 2 mu F ini adalah kapasitansi awalnya mula-mula sebelum diisi bahan dielektrik. Tapi dari ketiga itu salah satunya diisi. Nah, yaitu adalah di sini saya bikinnya adalah C3. Kalau kalian mau bikin C1 atau C2 juga boleh ya. Oke, so segitu aja yang bisa saya sampaikan di pembahasan untuk fisika umum kali ini untuk di modul ke-6. Dan begitu juga saya akhiri dulu untuk pembahasan fisika umum 1 dan nextnya akan saya bahas untuk fisika umum 2 ya. Oke, so terima kasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya. Untuk link Sawerianya bisa langsung dicek di link deskripsi, dan untuk scan barcode-nya langsung aja bisa di pojok kiri bawah video ataupun di halaman beranda channel YouTube saya. Oke. So, kalau ada kekeliruan ataupun pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.